Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi jalan-jalan di kota Bandung nih teman cerita. Kali ini kita mau menginap di salah satu hotel yang ada di tengah kota Bandung nih teman cerita. Hotel yang kita datengin letaknya di jalan LLRM Marta Dinata dan itu gedungnya udah kelihatan. Gedungnya termasuk yang tinggi di antara sekitarnya. Total lantainya itu kurang lebih 18 lantai nih teman cerita. Ini dia penampakannya. Kali ini kita mau nginep di Grand Tebu Hotel yang ada di daerah Riau nih teman cerita. Penampakan bangunan depannya itu kayak berasa di rumah lama ya teman cerita. Tapi ini tenang aja, ini bukan hotel yang menyeramkan, enggak. Ini hotelnya baru pun juga enggak ya, pokoknya sosok lah ya. Kita nginep di sini itu dapat harga yang murah. Pertama kali dateng, ini di satpamnya diarahin untuk ngikutin dia. Ini aku bingung sih, kenapa satpamnya mesti lari-lari ya teman cerita. Ternyata ada alasannya, karena ini jalannya satu jalur, baik yang naik maupun yang turun. Dan ternyata nih teman cerita, waktu naik kita langsung diarahin untuk naik ke dalam lift khusus mobil ini. Awalnya dari depan tadi tuh kita udah mikir, wah parkirannya cuma sedikit nih, kita parkir di mana ya? Wah udah galau gitu kan teman cerita. Ternyata ini kita dinaikin lift gini dan ini ditemenin sama satpamnya ya. Jadi satpamnya yang ngarahin kita nanti ke lantai berapa. Nah, kita di dalam mobil rasanya ini kali pertamanya nih aku naik lift yang di dalam mobil. Gak begitu berasa tapi berasa dikit lah ya, bukan gak berasa banget. Ini kita naik pelan-pelan sampai ke lantai 3 nih teman cerita. Di lantai 3 mobil kita diminta untuk mundur kembali dan diarahin untuk parkir di lantai 3. Ini nih teman cerita, area parkir mereka itu memang gak luas, tapi ya lumayan ya teman cerita. Ini udah dibantu arahin sama satpam untuk parkirnya kita di mana dan dicariin. Setelah selesai parkir, ini kita mau langsung aja nih teman cerita. Yuk ikutin Gaza sama Geza yang mau check-in ke lobbynya. Sebelumnya kita mau naik lift dulu nih teman cerita. Kenapa tadi di lobby kita nggak nurunin barang? Karena bawaan kita cuma ada 3 tas tuh yang dipakai sama yang dibawa sama papa. Jadi kita bawa sendiri aja. Ini kita lantainya di lantai 3 parkirannya. Untuk area parkir sendiri ada dari lantai 1 sampai dengan lantai 5 ya teman cerita. Insya Allah parkirannya walaupun kecil tapi aman untuk kita yang nginep di sini ya. Nah ini kita sampai di hotel ini jam 2 siang kurang sedikit. Jadi pas banget sampai di area lobby itu sekitar jam 2 siang waktunya check in. Dari lantai 3 kita mau turun dulu ke lantai ground floor nih teman cerita. Di lantai ground floor ini itu cuman area lobby untuk check-in aja. Waktu kita dateng, kita udah sampai dan penampakannya sudah rame banget area lobbynya ya teman cerita. Karena kebetulan memang pas jamnya check-in nih teman cerita. Ini papa lagi nunggu antrian sekitar 3 orang dan area lobbynya juga nggak terlalu besar. Nanti aku kasih lihat detailnya setelah agak sepian ya teman cerita. Dari depan pintu masuk ini area lobbynya ini kelihatan ada bangku buat duduk 2, sama mereka juga nyediain welcome snack dan welcome drink. Ini lumayan sih, ada cemilan, ada kue dan ada minumannya fresh tebu karena hotelnya namanya Grand Tebu nih teman cerita. Seru juga ya. Proses check-innya cuma tinggal tunjukin aja bukti pembelian kita. Kebetulan kita belinya kemarin di online travel agent di Agoda ya teman cerita. Terus udah gitu sama diminta KTP, isi form, tanda tangan aja. Setelah itu kita diminta untuk nunggu karena kebetulan katanya kamarnya belum siap nih teman cerita. Nah sambil nunggu kamarnya ready biar anak-anak gak bosan, ini aku mau coba ajak mereka ke lantai 18. Karena di lantai 18 namanya The Rooftop, katanya ada kolam renangnya, ada tempat gym, ada sauna. Nah ini kita lihat bareng-bareng ya teman cerita. Waktu kita naik ini ada beberapa orang yang rencananya mau berenang tapi ternyata kayaknya nggak jadi karena kolam renangnya memang nggak begitu besar. Ini penampakan kolam renangnya. Airnya air dingin dan ini Gaza udah nggak sabaran pengen berenang, tapi tunggu dulu karena baju renangnya ada di dalam tas. Jadi kita mau lihat-lihat dulu sebelum nanti sore setelah check-in baru kita bakalan berenang. Di sebelah area kolam renang ini ada changing room. Jadi kayak buat ruang bilas sementara aja lah ya teman cerita. Ini aku penasaran sih penampakannya kayak apa. Jadi kalau dilihat ini tuh nggak ada pintunya.
Tapi ya buat kalau bawa anak berenang, buat ruang bilas aja sih lumayan ya teman cerita, nggak bisa yang mandi gitu loh, takutnya kelihatan dari luar. Terus di samping area kolam renangnya terdapat area cafe atau restonya mereka, dan ini ada area gym, ada area sauna. Nanti aku bakalan kasih lihat. Sebelumnya ternyata itu mereka punya kayak tempat bermain anak-anak kecil-kecilan kayak gini di samping area gym. Nanti aku bakalan lihat ya ke dalam. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu, di sini ada tempat-tempat duduk-duduk sama tempat bermain ayunan cantik sambil liatin pemandangannya kota Bandung nih teman cerita. Sambil nungguin Geza yang lagi anteng main ayunan dan juga prosotan, ini Geza penasaran sama ruangan yang ada di pojok, tulisannya sih kids activity, mungkin ruangan bermainnya anak-anak lah ya teman cerita. Di sini terdapat beberapa beanbag buat duduknya anak-anak atau mungkin orang tuanya yang nemenin juga bisa. Untuk mainannya ini udah luluh lantah berantakan, jadi ya udah mainan aja gitu seperti biasa. Ada juga pensil warna, ada beberapa mainan yang bisa dimainin sama anak-anak. Ada buku bacaan juga tuh ya teman cerita. Ini main di sini orang tuanya yang nemenin dengan pemandangan kota Bandung nih teman cerita. Di sebelah area kids activity tadi ada moon bar, ada beberapa menu yang bisa kalian pesen di sini. Jadi kalau mau berenang atau sekedar nongkrong-nongkrong cantik sambil ngemil-ngemil cantik juga bisa banget. Dari sini kita mau lihat ke arah sebelah sana, itu katanya ada area sauna dan juga area gym nih teman cerita. Ini adalah area sauna. Untuk saunanya bagian laki-laki dan perempuan terpisah. Di sini juga disediakan toilet dan juga ruang bilas atau ruang mandi untuk perempuan, laki-laki di sebelah sana ya. Ini ada sauna khusus untuk perempuan, ada aturannya, ada rulesnya. Aku penasaran, ini aku mau buka dulu, tapi pas buka ternyata nyala alias panas nih teman cerita. Coba ngintip sedikit ke dalam, dan ini dia penampakannya area dalamnya. Jadi teman cerita kalau mau kesini sambil ngobrol cantik, sambil saunaan itu bisa banget ya, lumayan kan. Dan untuk area pria itu punya area sauna dan ruang bilas sendiri juga ya teman cerita, nih di sebelah kanan ini. Ini Gaza mau masuk ke area gymnya, penasaran sih lebih tepatnya, bukan mau mainin alat gymnya ya teman cerita. Area gymnya buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebenarnya sama sih untuk area The Rooftop lantai 18 ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kalau ditanya perlengkapan gymnya lengkap atau enggak, sejujurnya aku tuh nggak tahu dan nggak paham ya teman cerita. Tapi ini aku kasih lihat aja penampakan tempat gymnya. Ini ada AC-nya, jadi dingin. Terus cuma nggak ada yang jagain ya, maksudnya nggak ada yang ngawasin mas-mas atau mbak-mbaknya. Kalian bisa gunain ini semau kalian, selama kalian bisa ya teman cerita. Setelah tadi muter-muter di lantai 18, ini kita kembali ke area lobbynya. Udah mulai sepi, nggak seramai tadi, tapi kamar kita ternyata masih belum ready juga nih teman cerita. Ini penampakan lobby yang nggak begitu besar, kursinya juga terbatas, tapi ya lumayan aja ya teman cerita buat duduk sambil nungguin kamar kita ready. Setelah 50 menit menunggu, akhirnya kamar kita ready juga nih teman cerita. Kita udah dikasih kunci dan kita mau naik ke kamar kita. Kita dapat kamar di lantai 8. Untuk tipe kamar yang kita booking itu adalah Superior Twin, kamar paling murah. Dan kita bookingnya room only tanpa sarapan, karena kita mau cari makanan enak, sarapan enak pagi-pagi di Bandung. Walaupun kita belinya room only, gak usah khawatir, karena besok pagi aku bakalan kasih lihat menu breakfast mereka apa aja dan berapa harga breakfast kalau mau nambah orang. Ini kita udah sampai di lantai 8. Kamar kita ada di kamar kedua dari ujung ya teman cerita. Oh ya, aku belum kasih tahu, kita beli kamar ini waktu itu harganya 500 ribuan ya teman cerita. Kalau ditanya worth it atau enggak, nanti kalian nilai sendiri. Yang jelas di tengah kota Bandung 500 ribuan ya, udah susah hari gini nyari hotel 500 ribuan. Ini dia kamar kita, dan kita mau kasih lihat isi dalam kamarnya dari pertama kali kita buka nih teman cerita. Seperti biasa kalau kita masuk ke kamar hotel pada umumnya masih pada mati lampunya, listriknya. Ini papa lagi mau masukin dulu kartu kamarnya, kartu aksesnya supaya jadi terang nih teman cerita.
Aku juga minta Gaza untuk buka dulu gordennya supaya pertama kali kita masuk kita bisa kasih lihat dalam keadaan terang. Ini dapat 2 kasur twin ya, twin bed gini. Terus dapat 2 bantal, 1 guling masing-masing kasur. Ini Geza sama Gaza udah langsung ngacak-ngacak dan ngeberantak aja nih teman cerita. Di sini juga terdapat 1 buah sofa bed yang panjang yang bisa dipakai buat tiduran. Kalau pemandangannya sendiri ini ya pemandangan rumah atau jalanan kota Bandungnya ya gini aja ya teman cerita. Untuk televisi memang nggak terlalu besar, ini televisinya juga termasuk yang kecil, tapi enaknya udah smart TV nih teman cerita, jadi kita bisa nonton Netflix, YouTube tanpa khawatir. Terus kita mulai review dari ujung sini dulu nih ya teman cerita. Ini kita dapat air mineral 2 pieces, terus ada teko pemanas air, ada kopi, gula, teh, apalagi ya. Ya udah, ini di bawah ini tempat tas, ada sendal, ada brankas, terus ada kulkasnya juga bukan kulkas yang dingin banget seperti biasa lah ya. Kalau di hotel-hotel pada umumnya ada gantungan baju, dapat berapa nih? Dapat 5 ya teman cerita. Terus kita mau lanjut lagi lihat ke area kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya, pintunya di sebelah kanan dari pintu masuk tadi. Ini ada Gaza lagi di toilet teman cerita, mohon maaf ya. Dan ini pintunya tuh yang bisa nutup ke tempat mandi sama nutup ke area luar gitu ya teman cerita. Cuma sayang ini nggak ada kuncinya tuh, bolong gitu deh teman cerita. Terus untuk area mandinya ini shower yang pancuran dari atas, nggak ada shower yang bisa dipegang. Untuk sabun, shampoo, terus dapat apa lagi ya? Ini dapat kaca make up, terus ada 2 gelas, sikat gigi, apa ini namanya? Sisir, shower cap sama odol. Terus udah ya, ini tempat cuci tangan tapi nggak ada sabunnya nih teman cerita. Minusnya kurang sabun buat cuci tangan. Sama ada apa ini namanya? Tempat sampah. Terus ini area toiletnya. Ada anduk 2 pieces. Cuma kagetnya tuh awalnya pas dateng nggak ada ini nih si keset. Pas aku telepon ternyata keset itu kalau di kamar mandi ini harus by request. Jadi ini aku baru minta karena sempet basah dan nggak ada kesetnya nih teman cerita. Terus ini di samping area kasur ada colokan sama lampu di atas tuh ya teman cerita, tuh coba dinyalain sama dimatiin sama Gaza. Terus kalau mau ngecas juga nggak berebutan, udah ada 1 colokan di samping tempat tidur yang sebelah sini. Terus kita mau lihat lagi di samping tempat tidur sebelah sana juga terdapat 1 colokan lagi sama ada telepon. Terus di sini dapat apa tuh? Kayak notes sama pensil kecil gitulah ya teman cerita. Nah di tempat duduk Geza nih kalau kalian bawa kerjaan atau menaruh laptop atau ngecas atau apa masih ada 2 colokan dan ada 1 cetekan lampu, tapi lampunya yang di atasnya tuh nggak nyala nih teman cerita. Kurang lebih inilah ya penampakan kamarnya. Nah aku mau ceritain ada 1 minusnya. Minusnya ya inilah ya nih penampakan di area AC tuh atas sama di area dinding. Jadi ya kamarnya ginilah ya teman cerita tuh. Ada apa ya, mungkin lembab sih ya lebih tepatnya. Untuk hair dryer juga kita mesti pinjem dulu. Nah ini aku juga sempat pinjem setrika sama mereka. So far dikasih cepet sih ya teman cerita. Sekarang kita mau jalan lagi, mau ke area rooftop tadi, mau nganterin anak-anak berenang. Dan ini papa lagi lihat ternyata dapat sendal hotel. Ini dapat 2 pasang ya teman cerita. Ini mau dipakai sama papa karena sendalnya katanya takut kena basah nih teman cerita. Ini kita naik lagi ke lantai 18 sudah dengan kostum berenang karena papa dan bunda mau nemenin Gaza dan Geza berenang. Katanya mau main air, padahal airnya tuh menurut kita dingin nih teman cerita. Kita sampai di lantai 18 itu jam setengah 4 sore lah ya, setelah tadi kita review kamar. Nih di lantai atas udah siap cemilannya, padahal tadi sempat kita naik itu belum ada cemilan ini. Lumayan banget ya teman cerita. Nah ini anak-anak udah mulai masuk ke dalam kolam renang. Papa bunda duduk aja di pinggirannya ngeliatin. Ini kayak kolam renang private ya teman cerita, karena nggak ada lagi yang berenang nih. Ini kita berenang sekitar jam 4 sore. Untuk kedalaman kolam renang itu 120-an kali ya, soalnya tinggi Gaza kan 127. Nah dari ujung nih ada undakan-undakan kayak gini sampai akhirnya agak dalam nih teman cerita. Jadi Geza mainnya di area sebelah situ aja karena yang termasuk pendek. Kalau ke sebelah kanannya
itu yang tempatnya Gaza itu udah mulai agak dalam nih teman cerita. Nah tadi kita sempat pinjam anduk, cuma ini katanya dapatnya 1 anduk untuk 2 kamar, mintanya di situ tuh tadi ya teman cerita. Jadi dapatnya ya walaupun anaknya berenang 2 tetap cuma 1 anduknya. Katanya udah kebijakannya dapatnya per kamar cuma 1 dan nggak boleh dibawa ke kamar. Setelah selesai renang ini kita pakai untuk keringin badan dulu. Setelah itu kita kembalikan lagi ke tempatnya. Jadi kita bilasnya di atas aja, nggak sempet bilas atau ganti baju di bawah nih teman cerita. Dan ini udah keesokan paginya, kita mau ke lantai 6 ke area restoran mereka, namanya adalah Melosa Restoran nih teman cerita. Sebenarnya kamar kita nggak dapet sarapan, tapi kita naik ke sini mau kasih lihat sama teman cerita area restorannya atau menu breakfastnya. Ini papa minta izin dulu sebelumnya karena kita mau record, mau review untuk area restorannya. Untuk detail harga sarapan atau tambahan harga weekday dan weekend ini udah aku tulis ya teman cerita. Alhamdulillah pihak hotelnya baik dan kita dikasih izin untuk nge-record menu breakfast yang ada di hotel. Di sini ada nasi putih, nasi goreng, bihun goreng, capcay, cah kailan, terus ada ayam ayam balado pedas. Jangan ditanya rasanya gimana karena ini kita cuma nge-record aja, kita cuma lihat aja. Penampakannya sih cantik-cantik dan penampakannya menarik. Ini kita datang ke sini jam setengah 10 tapi makanannya masih banyak nih teman cerita. Dan bukan yang berantakan atau udah sisa-sisa, enggak. Ini tuh ada bubur sumsum tuh, lihat deh. Masih banyak ya teman cerita. Jadi bukan yang biasanya kan kayak waktu itu sebelumnya kita sempat review sarapannya agak kurang oke, bahkan bubur aja sisa-sisa. Ini tuh masih banyak isinya, toppingnya juga tuh masih banyak ya teman cerita. Terus di dalam sini ada kayak cemilan manis gitulah ya teman cerita. Nih aku nggak tahu namanya apa, soalnya nggak ada tulisannya. Terus papa lagi melihat-lihat di sebelah kanan ini ada berbagai macam jenis roti, berbagai macam jenis donat, maksudnya berbagai rasa macam donat ya teman cerita. Terus ada tulisannya patisserie, ini ada berbagai macam kue-kuehan lah ya teman cerita. Kalau yang suka manis-manis di sini banyak variasinya. Terus terdapat fresh juice. Jadi ini kita bisa minta jus apa, kalian mau apa nih tuh ya, bener-bener buah-buahannya fresh ada di sini, dibikinin sesuai request kalian. Terus ada juga ini cuanki sama indomie. Indominya indomie kuah tuh bisa pilih. Terus ini ada topping-topping cuankinya seperti biasa. Kayak penampakannya menarik ya teman cerita. Terus ini ada gulali ya. Jadi kayak dibikin kalau pas kita minta aja. Ini ada berbagai macam jenis pasta. Untuk sausnya ini ada 3 macam, ada bolognese, marinara, sama carbonara. Terus untuk pastanya ada spaghetti, fusilli, ada makaroni ya. Dan ada sosis sapi dan juga sosis ayam. Kita lanjut lagi lihat jenis makanan yang lain. Ini ada bakso tom yum. Jadi bakso berserta topping-topping lainnya yang rasanya tuh kayak kuah tom yum ya teman cerita. Aku penasaran sama si bakso tom yum ini, kok kenapa pancinya ada banyak. Jadi ternyata itu sebenarnya adalah nasi di kayak ditempatin, terus beberapa macam kuah. Terus ini ada waffle depannya, wafelnya ada topping keju, coklat, meses, madu. Terus di sebelahnya juga terdapat berbagai macam aneka gorengan, ada bakwan, ada tahu, sama itu yang di dalam kukusan. Ternyata ini adalah rebus-rebusan, ada jagung sama ubi ya teman cerita. Lanjut lagi di sebelahnya, ini ada tempat omelet. Kalau kalian mau request berbagai macam telur itu bisa, tinggal minta aja. Ini sebelahnya lagi ada kupat tahu. Kalau kalian tanya ini termasuk yang banyak nggak sih? Banyak, menurut aku ini variasinya banyak. Dan makanannya juga tuh lihat deh, masih banyak itu loh, bukan yang sisa-sisa padahal udah tinggal setengah jam lagi. Di sini ada berbagai macam jenis buah-buahan, terus ada aneka salad, ada puding di depannya. Tuh, tapi udah sisa berapa biji ya? Pecel kediri, coba deh, banyak banget kan macamnya, berbagai macam jenis kerupuk. Aneka kerupuk ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga jajanan pasar kayak bolu kukus dan lain-lain. Untuk yang biasa makan sereal, di sini ada 3 macam sereal, ada susu putih dan juga ada berbagai macam jenis teh, kopi, jus dan juga minuman infused water.
Review breakfast kita tadi menjadi penutup review hotel kita di Grand Tebu, Bandung nih teman cerita. Untuk proses check outnya sendiri mudah banget, cuma tinggal kembaliin aja kuncinya dan bilang kita mau check out. Semoga review hotel kita hari ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah yang lagi cari penginapan di Bandung ya. Terima kasih banyak buat semua teman cerita yang udah nonton video kita dari awal sampai dengan akhir. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye bye teman cerita.